Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran akidah akhlak pada hari ini bersama ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kalian pelajari pada hari ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Muhyi, Al-Mumit, dan juga Al-Baqi atau Al-Mu'is. Nah, sekarang kalian buka LKS-nya, halaman 20. Nomor 1, Allah adalah Al-Muhyi. Apa maknanya? Allah maha menghidupkan. Nomor 2, salah satu asma Allah adalah Al-Mumit. Jelaskan maknanya. Allah yang maha mematikan. Jadi semua makhluk yang hidup pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tunjukkan, nomor 3, tunjukkan bukti bahwa Allah bersifat Al-Muhyi. Ya. Awalnya bumi ini tidak subur, awalnya bumi ini mati. Sehingga supaya bumi ini hidup, Allah berikan tanah yang subur, diberi air, diberi udara, diberi sinar matahari, sehingga bumi menjadi subur dan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan di mana-mana. Itu namanya bukti bahwa Allah bersifat Al-Muhyi. Berikan contoh bahwa Allah Al-Mumit. Allah itu maha mematikan. Apa contohnya? Tidak ada satupun orang yang tahu kapan ajalnya tiba. Ada orang sakit mati, ada orang sehat mati, ada orang tua mati, ada yang juga masih umur muda mati, ada anak kecil mati, ada bahkan ada seorang bayi yang belum lahir sudah mati duluan di dalam rahim ibunya. Itulah bukti bahwa Allah maha mematikan. Nomor 5, apa makna bahwa Allah Al-Baqi? Allah maha kekal, Allah tidak akan pernah rusak, Allah tidak akan pernah bisa binasa kapanpun saja. Ini bukti bahwa Allah bersifat Al-Baqi. Kemudian selanjutnya yang berikutnya halaman 24 ya, yang halaman 24 LKS-nya, salah satu asma Allah Al-Mumit. Artinya Allah apa? Maha mematikan. Nomor 2, salah satu asmaul husna adalah bersifat Al-Ba'is, yang bermakna Allah yang membangkitkan. Ya. 3, Allah adalah zat yang maha menghidupkan semua yang ada di langit dan di bumi, karena Allah adalah Al-Muhyi. Nomor 4, semuanya akan binasa kecuali Allah, karena Allah bersifat Al-Baqi. Nomor 5, Allah adalah zat yang maha kekal atau Allah disebut dengan Al-Baqi. Kemudian nomor 6, Allah adalah Al-Muhyi, yang artinya Allah maha menghidupkan. Nomor 7, Allah adalah zat yang maha mematikan atau Allah Al-Mumit. Bukan mumet ya, mumit. Kalau mumet kamu stres nanti. Nomor 8, Allah akan mematikan semua makhluk yang bernyawa kelak di hari kiamat, karena Allah adalah Al-Mumit. Nanti itu kerjaannya, tugasnya malaikat Israfil. Jadi tugasnya malaikat Israfil itu meniup sangkakala. Sangkakala itu akan ditiup oleh malaikat Israfil 2 kali. Sangkakala pertama ditiup sebagai bukti, sebagai awal hancurnya alam semesta dan seisinya atau kiamat. Sangkakala kedua akan ditiup lagi oleh malaikat Israfil, yaitu sebagai awal dibangkitkan kembali atau Yaumul Ba'ats. Nanti di hari kiamat ada Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, dan di situ akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, dikenal dengan Yaumul Mahsyar. Akan dikumpulkan Yaumul Jami', akan ditimbang. Yang dikenal dengan Yaumul Mizan, akan dihitung amal perbuatan baik dan buruknya. Apa yang dilakukan kita di dunia ini disebut Yaumul Hisab. Ya, semua tergantung pada amalia kita masing-masing di dunia. Nomor 1, lihat soal uraian pada halaman 25. Allah adalah Al-Muhyi. Tunjukkan dalil yang menyatakan Allah bersifat Al-Muhyi. Ya, kalian lihat pada halaman 14. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Sudah ada ya?
Sesungguhnya Allah itu nahnu, kami kata Allah nuhyi, maha menghidupkan yang mati. Surat Yasin juga ada inna nahnu nuhyil mauta wama, dan selanjutnya itu di surat Yasin juga ada. Itu bukti bahwa Allah bersifat menghidupkan. Kemudian kalian lanjutkan pada halaman 25 tadi ya. Apa bukti bahwa Allah maha menghidupkan? Yaitu buktinya bumi ini yang awalnya gersang. Bumi yang ada tanahnya, kalau tidak ada hujan maka tidak akan bisa subur. Walaupun bumi ada air, ada tanah, tapi tidak ada udara juga tidak akan bisa tumbuh-tumbuhan. Atau juga tidak ada matahari juga tidak akan bisa hidup tumbuh-tumbuhan. Karena matahari itu sebagai salah satu pelengkap untuk berfotosintesis bagi tumbuhan. Jadi bukti Allah maha menghidupkan bumi yang awalnya gersang menjadi subur karena dilengkapi dengan yang lainnya. Itulah bukti Allah maha menghidupkan. Apa maksud bahwa Allah Al-Ba'is, Allah itu akan membangkitkan kita setelah bunyi trompet yang kedua yang ditiup oleh malaikat Israfil, maka akan di situ manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan dibangkitkan oleh Allah, dikenal dengan Yaumul Ba'ats. Dia dibangkitkan kembali. Itu bukti bahwa Allah Al-Ba'is. Kemudian yang keempat, bagaimana cara beriman bahwa Allah itu bersifat Al-Mumit. Allah maha mematikan. Kita sebagai orang yang beriman maka kita harus bersiap-siap untuk menghadapi kematian, karena tidak ada yang tahu kapan kita akan mati. Maka siap-siaplah untuk mati, yaitu dengan berbekal ibadah, perbuatan baik yang bisa kita jadikan bekal kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikap orang beriman kepada Allah yang bersifat Al-Mumit. Oleh karena itu kalau ada orang meninggal dunia kita harus takziah. Ya, kemudian ketika ada orang meninggal dunia setelah dimakamkan kemudian dibacakan talqin, itu juga mengingatkan mati kepada kita yang masih hidup. Nomor 5, apa bukti bahwa Allah Al-Ba'is, Allah maha membangkitkan kembali? Contohnya buktinya ketika kita tidur. Jadi ketika kita tidur, nyawa kita itu, ya jiwa kita, roh kita ada di tangan Allah. Kalau roh dan jasadnya itu tidak balik berarti mati. Nah, itu bukti bahwa Allah Al-Ba'is. Jadi Allah mengembalikan rohnya kepada orang tidur sehingga kita bisa bangun. Kalau Allah enggak mengembalikan rohnya kepada kalian yang tidur, maka Allah berarti menunjukkan kalian akan mati. Jadi Allah itu akan mengambil rohnya itu dipisahkan dengan jasad, itulah kematian. Orang tidur kalau rohnya tidak dikembalikan maka di situ akan mati. Nah, orang tidur bisa bangun karena ini sebagai bukti bahwa Allah Al-Ba'is atau Allah maha membangkitkan dari tidur menjadi bangun kembali. Nah, anak-anakku, itulah pembahasan LKS tentang Asmaul Husna. Kalian pelajari lagi di rumah. Kemudian untuk pilihan ganda silakan kalian kerjakan di rumah masing-masing untuk persiapan. Kemudian kalian kerjakan nanti di rumah ya. Minggu depan kita bahas halaman 26 sampai halaman 31, enggak usah dikumpulkan. Ya kerjakan aja yang bisa-bisa, yang enggak bisa kita bahas bareng-bareng. Enggak usah dikumpulkan ya. Dan demikian pembelajaran akidah akhlak pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.